Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum wa bi hudurikum. Al-Fakir ucapkan kepada seluruh dan segenap jamaah Majelis Ta'lim wal Aurad yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke majelis yang mulia ini, wabil khusus kepada para asatidzah, para alimin ulama, para tokoh masyarakat yang telah menyempatkan waktunya untuk duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan agama kita, dunia kita hingga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini juga menjadi wasilah. Yang tadinya nggak kenal bisa saling kenal, yang sudah kenal tapi belum akrab bisa jadi akrab. Kalau sudah sama-sama akrab akan mudah, gampang dan tidak ragu-ragu lagi untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan insya Allah. Sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menambah, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Ta'lim wal Aurad rahimakumullah. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin. Ammal ujub wal hasad. Adapun sifat ujub dan hasud. Ujub merasa bangga dengan dirinya sendiri. Hasud iri. Hasud itu iri. Hasud itu tamanna zawal ni'mal maksud ilal hasid. Berharap hilangnya kenikmatan pada orang yang dihasudin, yang diiriin, biar bisa pindah ke orang yang ngiri. Beda kalau misalkan ada orang punya kelebihan, terus dia ngiri, pengen juga, tapi dengan tidak menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain, itu nggak apa-apa, bukan hasud namanya. Wa ammal ujub wal hasad. Dan adapun ujub dan hasud. Ujub merasa bangga dengan dirinya sendiri. Hasud itu iri. Beda antara ujub dengan sombong. Kemarin kita udah membahas sombong. Kalau sombong, kibir, sombong, itu merasa lebih daripada orang lain, merendahkan orang lain, merasa lebih dari orang lain, itu namanya sombong, melibatkan orang lain. Kalau ujub merasa bangga dengan dirinya sendiri, nggak melibatkan orang lain. Begitu. Itu ujub. Wa amal ujub wal hasad. Adapun ujub dan hasud, merasa bangga dengan dirinya sendiri dan hasud iri. Fahuma khalqan min khuluq iblis la'anahu Allah taala wa man tabi'ahu fihima. Dua sifat ini, yaitu ujub dan hasud, merasa bangga dengan dirinya sendiri,
dan rasa iri kepada orang lain. Dua sifat ini adalah di antara sifat-sifatnya iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikutinya. Fa innahu lamma a'jabathu nafsuhu istakbara wa kafar. Sebab iblis ketika merasa bangga dengan dirinya sendiri, kemudian akhirnya menjadi sombong dan berujung kafir menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ana khairu minhu. Iblis berkata ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Awalnya ujub, ngerasa dirinya itu hebat, akhirnya sombong, dan ujung-ujungnya malah merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Tsumma innahu lamma ra'a ma an'ama Allah bihi ala Adam alaihissalam ghadahu dzalik fa hasadahu alaihi falam yanal illa tarat wal bu'd min Allah. Kemudian ketika Nabi Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ilmu dan lain sebagainya, akhirnya iblis ini ngerasa iri sehingga dengan irinya tersebut minta sama Allah, ya Allah, kekalkanlah aku akan menghasut, akan membisikkan anak cucu keturunan Nabi Adam, yaitu manusia, biar masuk neraka bareng aku. Awalnya ujub, ngerasa bangga dengan dirinya sendiri. Habis itu akhirnya sombong. Begitu Allah berikan kenikmatan, kelebihan kepada Nabi Adam, mulai timbul rasa iri. Setelah iri, akhirnya kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma Adam fa'asalla takrib wal istiba wal istifa. Adapun Nabi Adam alaihi salam mendapatkan kedekatan, kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faham taslam wa taghna, maka fahamilah, ambil pelajaran dari kisah ini, maka engkau akan selamat dan engkau akan beruntung. Wala takrahunna ma manallahu bihi min fadlihi ala man yasha'u min khalqihi, dan janganlah engkau merasa iri, tidak suka kepada orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan dalam hal apapun. Jangan merasa kesel, jangan merasa iri dengki, jangan. Wa arif qadrak wa la ta'tad tawrak wa haqqi wa tahaqqaq annaka 'abdun dha'if. Maka sadarilah kedudukanmu, sadar diri, jangan belagu, sehingga engkau merasa bahwa engkau ini adalah betul-betul hamba yang dhaif, yang lemah. Wala tamlik li nafsik wala li ghairik naf'an wala dharran. Dan engkau tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa merugikan dirimu sendiri atau orang lain. Wala mautan wala hayatan wala nusyuran. Dan engkau tidak bisa menghidupkan, tidak juga bisa mematikan, tidak juga bisa membangkitkan. Fa idza 'alimta dzalik sallamta wa sallamta. Jika engkau telah menyadari hal tersebut, bahwa kita ini hamba yang nggak bisa apa-apa, maka engkau bakal selamat dan engkau akan menyerahkan, yaitu keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal ada rasa iri kalau udah tahu diri. Wa tadabbar qaulahu ta'ala, dan wa tadabbar qaulahu ta'ala, dan renungilah firman Allah Subhanahu wa taala, ma yaftahullahu linnas min rahmatin. Apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang berupa rahmatnya, fala mumsikalaha, maka nggak ada satupun yang bisa mencegahnya. Kalau Allah sudah memberikan kelebihan, kebaikan kepada orang lain, nggak bakal ada yang bisa mencegahnya. Wa ma yumsiku fala mursilalahu min ba'di. Dan apa-apa yang sudah dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bakal ada yang bisa, yaitu menerobosnya. Wa qawluhu, dan tersapi juga firman Allah Subhanahu wa taala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kerajaan, memberikan kerajaan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan mencabut kerajaan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wa tu'izzu man tasha, dan memuliakan orang-orang yang dikehendakinya. Wa tudhillu man tasha,
dan menghinakan orang-orang yang dikehendakinya. Biyadikal khair, atas kuasanya lah kebijakan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau atas segala sesuatu maha mampu. Tulijul laila fin nahar, mengganti malam menjadi siang. Wa tulijul nahar fil lail, dan mengganti siang menjadi malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Nah, ini ayat menjelaskan semua perkara yang di dunia ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup dari yang mati bisa Allah keluarin. Ini ayat suka dipakai sama orang buat ngejawab pertanyaan, mana sih yang lebih dulu, ayam apa telur? Ya. Mana yang lebih dulu, ayam apa telur? Nah, di sini sebutin tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dikeluarkan yang hidup dari yang mati. Berarti mana dulu? Yang hidup dari yang mati. Berarti yang mati dulu, telur dulu apa ayam dulu? Kalau ngikutin ayat ini, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan dikeluarkan yang mati dari yang hidup. Ngulang lagi ya, telur sama ayam sama telur, mana yang dulu? Wallahu a'lam. Nah, ini penjelasan tentang ujub dan hasud, dua sifat iblis yang karenanya iblis dilaknat. Ujub itu beda dengan sombong. Ujub sama sombong beda. Kalau ujub ngerasa dirinya yaitu baik, ngerasa dirinya hebat, itu namanya ujub, enggak berkaitan sama orang lain. Beda sama sombong. Kalau sombong ngerendahin orang lain, ngerasa dirinya hebat, ngerendahin orang lain, itu sombong namanya. Kalau ujub ngerasa dirinya hebat, ngagul bahasa kitanya mah ya, ngagul. Nah tuh, ngagul itu ujub namanya, ngerasa dirinya hebat. Lu gampang banget tuh, buah gitu ya. Lu kaya banget tuh, duit itu banyak banget ya, sampai kagak berseri. Lu hitung duit kagak dihitung kali ya, di kilo ya segini banyaknya. Lah buah tuh, oh lu rajin banget sih ngajinya, rajin banget sih berat. Lah buah, lu ilmunya banyak banget sih. Lah buah, oh banyakan lah buah tuh, ngagul. Lah buah tuh, itu perkataan setan tuh. Anak itu ada arba'atun muhlikatun lil abdi, ana nahnu tumali wa indi. 4 perkataan yang bisa menyebabkan orang binasa. Ngagul nih, ana, nahnu, li wa indi. Lah buah, ana tuh buah. Makanya ulama-ulama kadang-kadang nyebut dirinya sendiri itu dengan al-faqir ya, yang kurang, yang banyak kurangnya. Al-faqir itu artinya yang fakir, yang miskin, yang nggak punya apa-apa, yang kurang. Nggak bilang nih gua, lah buah. Itu ngagul namanya tuh, ujub, ngerasa bangga dengan dirinya sendiri. Gara-gara sifat ini nih, setan akhirnya yang tadinya ngagul, ngerasa bangga dengan dirinya sendiri, setan itu ibadahnya rajin, ilmunya luas, saking rajin ibadahnya sampai digolongin dengan golongan malaikat. Awalnya tuh ngagul setan. Ketika Allah ciptain Nabi Adam alaihissalam dan diperintahkan malaikat untuk bersujud, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah perintahkan para malaikat termasuk iblis, saking rajinnya ibadah iblis nih, saking luas ilmunya, diperintahin sama Allah malaikat termasuk iblis buat bersujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat bersujud kecuali iblis, nggak mau. Apa? Wastakbar, menolak dan merasa sombong, ngerasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Khalaqtahu min turab wa khalaqtani minan nar, ana khairu minhu. Aku ini lebih baik daripada Adam. Adam diciptain dari tanah, sedangkan aku dari api. Nggak terima atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena menerima perintah Allah dengan logikanya, dengan pikirannya, dengan akalnya tuh. Jadi nih, banyak kadang-kadang kita diperintahin Allah A,
malah ngejalanin B. Kenapa? Kayaknya kalau kita ngejalanin A, ngikutin aturan agama, kelamaan ini suksesnya. Kelamaan ini jadinya. Ngerasa logikanya, akal pikirannya, otaknya lebih pinter daripada Allah. Na'udzubillah min. Menuhankan akal pikirannya, menuhankan logikanya, menuhankan otaknya, sampai meninggalkan perintah Allah. Ngerasa logikanya, akal pikirannya, otaknya lebih hebat daripada Allah. Sama di iblis itu tadi tuh. Orang disuruh sujud sama Allah Subhanahu wa taala, dia merasa ana khairu minhu. Ana lebih afdal, lebih baik daripada Adam. Adam diciptain dari tanah, saya dari api. Masa api mau sujud sama tanah? Begitu. Ngandelin logikanya, akal pikirannya, otaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi perkara yang engkau sukai itu justru itu malah membuat engkau celaka. Dan bisa jadi perkara-perkara yang engkau benci justru itu kebaikan untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan engkau nggak tahu apa-apa. Ketika Allah perintahin A, jalanin A. Allah perintahin B, jalanin B. Jangan pakai cara lain-lain lagi. Amana billah wa bima ja'a anillah, amana bir rasulillah wa bima ja'a an rasulillah, amana bi syariah wa saddaqna bi syariah. Jangan pakai nanya kenapa-kenapa dulu. Ya. Diperintahin sholat 5 waktu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Jalanin, jangan pakai kenapa. Kenapa zuhur 4 ya? Kenapa asar 4 ya? Kenapa kagak 2 aja pas zuhur? Ente sholat apa kagak? Kagak tuh. Nanyanya doang, sholat mah kagak. Udah jalanin aja dulu, jangan pakai kenapa-kenapa dulu. Terima dulu dengan iman. Terima dulu dengan iman. Setelah itu kita belajar, nggak apa-apa. Cari kenapa alasannya, nggak apa-apa. Yang penting pertama kita terima dulu dengan iman. Jalanin aja udah dulu. Allah udah yang paling tahu tentang apa-apa yang baik buat kita, sebab Allah yang ciptain kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian sok tahu, kata Allah. Jadi jangan sok tahu, jangan lebih ngerasa hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Awalnya iblis itu ngerasa bangga dengan dirinya. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam disuruh buat sujud, nggak mau sujud, sombong. Begitu sombong, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan, kelebihan-kelebihan kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya iblis hasut, iri sama Nabi Adam. Dan diberikan kelebihan-kelebihan, diberikan ilmu, diberikan yang lainnya. Iri akhirnya minta sama Allah biar dikekalin buat menggoda anak cucu keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat biar masuk neraka. Na'udzubillahi min. Makanya pelajarin dari kisah ini, bagaimana caranya biar kita bisa menghilangkan ujub, bangga dengan diri kita. Kita lihat, kalau misalkan perkara-perkara dunia, kita lihat yang lebih rendah dari kita. Kadang-kadang ujub beda dikit sama syukur. Kalau kita ngerasa misalkan alhamdulillah kita rajin ibadah, alhamdulillah sekarang rajin ngaji, alhamdulillah sekarang udah taat, itu bersyukur namanya, bukan bangga dengan dirinya. Bersyukur alhamdulillah, tapi nggak ngerasa itu semua datangnya semata-mata dari dirinya. Alhamdulillah Allah gerakin kita buat ngaji, alhamdulillah Allah gerakin kita buat taat, alhamdulillah Allah gerakin kita buat ibadah. Tuh, itu bersyukur namanya, bukan ujub. Ente punya harta banyak banget, alhamdulillah rezeki dari Allah, bukanlah gua, bukan. Dan lu baru tahu segini doang, mau sebelah sono tahu sawah sono, begitu. Lah gua tuh hati-hati. Kalau itu ujub, kalau misalkan alhamdulillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ilmu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun itu beliau pernah dikasih pesan sama orang tua beliau, Abu Habib Hasan Baharun. Ada Habib Hasan Baharun, ada Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Habib Hasan bin Ahmad Baharun ini pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Itu punya anak Habib Segaf Baharun yang sekarang dakwah di mana-mana tempat. Habib Segaf Baharun itu cerita waktu masih kecil dipesenin sama orang tuanya Abu Hasan Baharun. Habib Segaf waktu masih kecil, Segaf nanti kalau udah gede
jadi ahli ceramah, penceramah. Jangan ngerasa ente punya apa-apa, jangan bangga dengan diri ente sendiri, jangan. Sekarang Abi Hasan itu kalau manggil dirinya buat anak-anaknya Abi. Sekarang Abi tanya, yang ngasih ilmu kesegap itu siapa? Allah. Terus yang ngasih segap bisa ngomong cakep, kata-katanya rapi, itu siapa? Allah. Terus yang ngegerakin jamaah pengen datang buat ngedengerin ceramah segap itu siapa? Allah. Terus gitu jamaah pulang ke rumahnya ngamalin ilmu yang disampaikan sama segap. Yang bisa menyebabkan jamaah itu ngamalin ilmu yang segap sampai itu siapa? Allah. Terus kontribusi segap dalam dakwah apa? Ada. Jangan bangga sama diri gitu tuh. Jadi begitu. Kita punya harta nggak apa-apa punya. Kita punya ilmu bagus, kita rajin ibadah bagus, tapi jangan bangga dengan itu semua. Bagaimana caranya biar kita nggak ujub? Kalau masalah dunia kita lihat yang bawa-bawa kita tuh. Kalau masalah dunia kita ngeluh-ngeluh masalah dunia, kita lihat yang lebih rendah dari kita, perkara dunia yang masih banyak. Kalau masalah agama kita lihat yang di atas kita. Kita rajin ibadah, kita ilmunya luas, rajin ngajinya, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya. Yang lebih rajin banyak. Lihat yang lebih rajin banyak. Nah dari situ tuh ujub kita bakal hilang. Nah, begitu juga hasud. Kalau hasud dalam perkara-perkara kebaikan dibolehin. Hasud itu kan tadi definisinya tamanna zawal ni'matul mahsud ilal hasid. Berharap kelebihan di orang lain hilang pindah ke kita. Itu namanya hasud. Kalau dalam masalah kebaikan kita ngelihat orang ibadahnya rajin, ngajinya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, ibadahnya rajin. Terus kita ngiri, pengen kayak begitu juga. Selama irinya kita dalam kebaikan dan membiarkan kebaikan-kebaikan tersebut tetap ada di orang tersebut, itu nggak apa-apa, namanya ghibthah. Berlomba-lomba dalam kebaikan, ngiri dalam kebaikan nggak apa-apa, selama yang kita iriin itu kebaikan dan tidak berharap kebaikan tersebut hilang dari orang tersebut. Kadang-kadang ada orang ngiri sama kebaikan orang, tapi ngirinya itu didoain, mudah-mudahan jangan rajin lagi tuh orang sholatnya gitu. Saking kagak mau ngeliat itu orang rajin, mudah-mudahan jangan rajin lagi tuh orang ibadahnya. Saking kagak maunya, itu bukan ghibthah namanya. Beda antara iri, hasud dengan ghibthah. Kalau ghibthah itu iri dengan kebaikan orang lain dan kita pengen juga, tapi tidak menginginkan kebaikan tersebut hilang dari orang lain tersebut. Begitu, itu ghibthah. Gak apa-apa. Dalam Quran falyatanaafasul mutanafisun, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, gak apa-apa. Begitu para sahabat radhiyallahu anhu, kalau dalam masalah kebaikan berlomba-lomba luar biasa. Waktu itu pernah dalam satu peperangan Nabi SAW mengajak para sahabat untuk mengumpulkan hartanya. Biasa nih, Sayyidina Umar sama Sayyidina Bakar tuh sering lomba-lombaan. Biasa, kalau ke masjid aja Sayyidina Umar tuh pengen duluan, atau Sayyidina Bakar udah datang duluan, datang ke masjid tuh. Nah pas lagi pengen ngeluarin harta, Sayyidina Umar pengen ngalahin Sayyidina Abu Bakar ceritanya. Dikeluarin sama Sayyidina Umar, setengah harta yang dimiliki sama Sayyidina Umar dikeluarin semuanya untuk modal perang. Ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang juga dengan seluruh hartanya diberikan untuk modal perang. Saling berlomba-lomba tuh. Tapi ada aja orang-orang munafik yang ngomongin tuh waktu perang. Itu tuh yang sedekah-sedekah, itu ria, itu pengen lihat sama Nabi, ada aja. Akhirnya ada sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat yang nggak punya, bantu juga Nabi SAW dalam peperangannya dengan hartanya yang secukupnya sedikit. Dinyinyirin juga sama orang-orang munafik. Tuh lihat tuh, sedekahnya nanggung banget, sedikit banget. Buat apa itu sedekah sedikit begitu? Ada aja, emang dari zaman Nabi ada yang begitu. Udah jangan repot kita mau omongan orang. Dari zaman Nabi tuh yang kayak begitu udah banyak. Makanya jangan repot zaman sekarang. Sahabat aja dinyinyirin, apalagi kita. Nah itulah tadi itu pembahasan tentang ujub dan hasud, diingatkan kita oleh mu'allim agar kita menjauhi sifat hasud, sifat ujub. Dan kemarin juga kita telah membahas kibir, sombong, membahas juga tentang riya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga Islam kita, jaga iman kita, jaga hati kita,
digiatkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dirajinkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini diampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang telah lampau ataupun yang akan datang. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma wa la syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan illa qadaita wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadir la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.